Dajjal merupakan makhluk ciptaan Allah, yang menjadi salah satu pertanda akan segera datangnya hari kiamat. Kemunculan Dajjal, merupakan peristiwa yang sangat menakutkan bagi seluruh manusia di muka bumi. Banyak riwayat yang menyebutkan, bahwa makhluk bermata satu ini, yakni Dajjal menjadi ujian keimanan terbesar kaum muslimin di akhir zaman nanti. Dajjal akan mengaku dirinya sebagai Tuhan, dan senantiasa memperdaya manusia dengan fitnah-fitnah yang menjerumuskan, serta mengikis keimanan seseorang kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal, hari Muslim. Allah memberikan kekuatan Dajjal, untuk melakukan hal-hal menakjubkan, agar bisa menyesatkan umat manusia. Ia akan menunjukkan kesaktiannya, supaya manusia percaya bahwa dirinya adalah Tuhan. Lantas, apa saja kekuatan dan tipu daya Dajjal yang mampu membuat manusia menjadi pengikutnya? Berikut kekuatan Dajjal yang diberikan oleh Allah. 1. Bisa mengelilingi dunia dalam sekejap. Setelah keluar dari persembunyiannya, Dajjal akan langsung melancarkan aksinya untuk menebar fitnah di muka bumi. Makhluk yang akan menyebabkan kehancuran itu, akan mendatangi semua manusia untuk menjadi pengikutnya. Artinya, semua penjuru negeri akan didatangi kecuali dua kota yang tidak bisa ia masuki, yakni Mekah dan Madinah. Dajjal pun akan menguasai dunia dalam waktu yang singkat. Ia akan bergerak cepat melintasi setiap penjuru negeri layaknya hembusan angin. Dikatakan bahwa Dajjal akan hidup selama 40 hari, seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Di mana hari pertama seperti lamanya setahun, hari kedua seperti sebulan, kemudian hari ketiga seperti seminggu, dan sisa harinya seperti hari-hari biasanya. 2. Dapat menghidupkan orang mati. Salah satu kemampuan yang bisa dilakukan oleh Dajjal, adalah membunuh manusia dan dapat menghidupkannya kembali. Hal ini dilakukan agar manusia percaya, bahwa ia adalah Tuhan, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata bahwa Rasulullah bersabda, pada waktu keluarnya Dajjal ada seorang dari kaum mukmin yang, dengan beraninya, pergi menemui Dajjal, lalu ia disambut oleh pengawal Dajjal dan ditanyakan, hendak kemana engkau? Ia menjawab, saya ingin menemui orang yang baru saja keluar, Dajjal. Lalu mereka bertanya, apakah kamu belum percaya kepada Tuhan kami? Orang mukmin itu menjawab, Tuhan kami tidak samar. Maka berkatalah pengawal Dajjal, bunuhlah dia. Tapi sebagian pengalaman mereka mengatakan, jangan, Tuhan kami melarang membunuh seseorang melainkan dengan perintahnya. Maka dibawalah mukmin tersebut menghadap pada Dajjal. Ketika orang mukmin itu melihat Dajjal, ia berkata, hai sekalian manusia, inilah Dajjal yang telah disebut oleh Rasulullah. Maka segera Dajjal menyuruh merebahkan mukmin tersebut dan diperintahkan dikupas kulit dan dipukuli punggung dan perutnya. Lalu Dajjal bertanya, apakah engkau tetap tidak percaya kepada kami? Mukmin itu menjawab, engkaulah Al-Masih pendusta. Maka Dajjal memerintahkan mukmin itu digergaji badannya, dari kepala hingga ke kakinya menjadi dua bagian, lalu Dajjal berjalan di tengah kedua badannya, lalu Dajjal memerintahkan, bangunlah. Maka bangunlah orang mukmin itu, seperti sedia kala, lalu Dajjal kembali bertanya, apakah kamu belum percaya kepadaku? Mukmin itu menjawab, tidak berkurang keyakinanku, bahwa engkaulah adalah Dajjal, bahkan bertambah yakin. Kemudian orang mukmin itu berkata, hai sekalian manusia, ia, Dajjal, tidak dapat berbuat demikian lagi kepada seorang pun. Maka Dajjal berusaha membunuh lagi orang mukmin tersebut, namun Allah telah meletakkan di antara leher hingga belakang orang itu seolah-olah tembaga sehingga tidak dapat disembelihnya. Mereka menyangka ia dilempar ke dalam neraka, padahal ia dilempar ke dalam surga. Kemudian Nabi bersabda, itulah manusia yang paling besar kesaksiannya, syahid, di sisi Rabbul Alamin, hadis riwayat Muslim. 3. Mengaku Nabi lalu mengaku Tuhan. Pada saat kemunculannya, Dajjal menunjukkan segala kekuasaan dan keajaiban yang dia miliki atas izin Allah.
Setelah itu, ia lalu mengaku sebagai seorang nabi. Tidak cukup sampai di situ. Dajjal juga melakukan tipuan dengan menghidupkan orang yang telah mati, dan kemudian dirinya mengaku sebagai Tuhan. Kemudian Dajjal berkata setelah itu, "Sesungguhnya aku seorang nabi." Lalu bergetarlah semua yang berakal, dan mereka pun pergi meninggalkannya. Lalu ia tinggal setelah itu dan berkata, "Aku adalah Allah." Maka matanya menjadi tertutup, telinganya terpotong, dan tertulis di antara kedua matanya kafir, yang terbaca oleh segenap mukmin yang mampu menulis, dan yang tidak mampu menulis. Hadis riwayat Muslim. 4. Membawa air dan api. Dajjal bisa membawa air dan api. Banyak manusia yang tertipu dengan sihir tersebut. Orang-orang menyangka bahwa air yang dibawa Dajjal adalah air sungguhan. Padahal sebenarnya adalah api yang membakar. Hal ini sudah dijelaskan dalam sebuah hadis. Rasulullah bersabda, "Jika keluar Dajjal membawa air dan api, adapun yang dilihat orang-orang itu api, maka sesungguhnya itulah air yang dingin. Sedangkan yang dilihat oleh orang-orang itu air yang dingin, maka itulah api yang membakar. Maka barang siapa mendapatinya, hendaklah masuk pada yang dilihatnya berupa api sebab sebenarnya itu adalah air tawar yang dingin." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Menyembuhkan kebutaan dan penyakit belang. Dengan kekuatan yang Allah berikan kepadanya, Dajjal mampu menyembuhkan kebutaan seseorang. Kekuatannya akan dimanfaatkan untuk mengelabui umat manusia. Ketika itu dengan sekali usapan tangannya, ia bisa menyembuhkan orang buta, yang bahkan sudah buta dari lahir. Selain itu Dajjal juga bisa menyembuhkan penyakit belang. Nah, kawan-kawan semua, beginilah kekuatan Dajjal, hingga banyak sekali yang terpedaya olehnya. Maka mari kita tambahkan ketaatan kita kepada Allah. Kiranya Allah dapat melindungi kita dari fitnah Dajjal itu. Maka kawan-kawan semua jangan lupa subscribe channel ini dan tekan loncengnya, supaya mudah mendapatkan sejarah populer lainnya. Admin pamit dulu, sampai jumpa kembali.